Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bincang-bincang seputar kesehatan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai gangguan pada sistem pernapasan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gangguan pada sistem pernapasan, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu seperti apa sistem pernapasan secara normal. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan bernapas secara normal apabila dia bernapas 12-20 kali per menit. Kerja sistem pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh. Adapun cara kerja pada sistem pernapasan yang normal, yaitu yang pertama ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Nah, kemudian udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus. Kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang disebut dengan kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang-tulang antara tulang rusuk akan kembali berelaksasi dan rongga dada kembali ke bentuk semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju bronkiolus, bronkus, trakea hingga kembali keluar melalui hidung. Sekian penjelasan mengenai sistem pernapasan normal. Mengenai gangguan sistem pernapasan akan dijelaskan pada video selanjutnya. Baik, di sini sudah ada rekan saya yang akan saya tanyai terkait beberapa hal mengenai gangguan sistem pernapasan. Yang pertama yaitu apakah Ira mengalami gangguan sistem pernapasan atau mengalami suatu penyakit terkait dengan sistem pernapasan? Ya, saya mengalami penyakit pneumonia. Kalau boleh tahu, gejala apa saja yang Ira rasakan ketika Ira mengidap penyakit ini? Saya sering merasa sesak dada atau nyeri dada ketika saya bernafas atau batuk. Lalu saya sering mengalami sesak napas dan saya sering batuk saya itu berdahak kental, berwarna hijau atau kuning, bahkan sampai berdarah. Masih ada lagi nggak gejala yang Ira rasakan? Saya sering mual, terus saya sering juga muntah, bahkan sampai diare. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penyakit pneumonia yang diderita oleh Ira. Nah, pneumonia merupakan peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Nah, pneumonia ini menimbulkan gejala-gejala, baik itu dari gejala yang ringan hingga gejala yang berat seperti yang Ira rasakan. Nah, pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, serta jamur. Nah, virus yang umumnya menyebabkan pneumonia itu virus SARS-CoV-2, virus RSV, dan virus influenza. Nah, kalau bakteri yang menyebabkan pneumonia pada umumnya yaitu bakteri Streptococcus pneumonia. Infeksi itulah yang menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau yang disebut dengan alveoli. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, pada seseorang normal, pada alveolinya itu tidak ada apa-apa, bersih. Namun seperti yang terlihat, kalau seseorang menderita pneumonia, maka akan ada cairan atau nanah di dalam alveolinya. Nah, inilah yang menyebabkan penderitanya sulit untuk bernapas. Pneumonia mengganggu pertukaran gas normal di dalam paru-paru yang menyebabkan kadar oksigen menjadi rendah dalam darah dan merusak pengeluaran karbon dioksida dalam tubuh. Nah, sekian penjelasan terkait penyakit pneumonia.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.